Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Blue Chip Bagus Anjlok 55%. Laba besar, dividen jumbo, dan PBV di bawah 1 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau bahas satu saham, yaitu Bank Negara Indonesia atau BBNI. Bisa kamu lihat di sini selama tahun 2025, tepatnya saat video ini dibuat, per akhir bulan Februari harganya sudah turun 7,36%. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dalam satu hari harganya pernah turun hingga 7,14%. Jika melihat data yang lebih panjang lagi, dalam satu tahun terakhir harganya sudah turun 32,5%. Dalam 3 tahun terakhir, harganya hanya naik 1,72% dan dalam 5 tahun terakhir hanya naik 14,75%. Pertanyaannya, kenapa BBNI ini menarik? Memang kalau dibandingkan dengan big banks lainnya seperti BCA, Mandiri maupun BRI, BNI merupakan big banks dengan laba yang paling kecil jika dibandingkan dengan 3 saham tersebut. Tapi sebaliknya, apabila kita melihat dari 3 aspek, yang pertama, laba di atas 20 triliun dalam waktu 1 tahun, yang kedua, PBV di bawah 1 kali, dan yang ketiga, membagi dividen dengan yield di atas sekitar 3%, maka kamu akan menemukan BNI merupakan salah satu saham yang paling menarik untuk dianalisa. Memang ada saham lainnya yaitu Astra International, tapi dari banyaknya saham yang ada di bursa, dengan 3 kriteria tadi yang kamu lakukan, maka kamu akan hanya menemukan setidaknya ada 2 saham, yaitu BNI, dan yang kedua adalah Astra International. Untuk screening tersebut sudah saya sempat buat videonya pada pembahasan saham Astra International yang belum lama ini juga saya sudah upload videonya. Nah, sekilas kita lihat tentang PBV-nya, kamu bisa lihat bahwa PBV BBNI di angka 0,93 kali, yang berarti di bawah 1 kali. Angka ini tentu lebih rendah dibandingkan PBV BRI, Mandiri maupun PBV BBCA. Nah, sekarang berhubung laporan keuangan per Januari tahun 2025-nya sudah terbit, mari kita lihat sekilas dan kita bandingkan dengan kinerja di tahun 2024. Sebagai informasi, BNI ini menghasilkan kinerja yang jauh lebih cemerlang dibandingkan para pesaingnya. Sehingga apakah hal itu yang menyebabkan membuat BNI ini menjadi menarik di tahun 2025 ini? Kita lihat dulu untuk kinerja terbarunya. Nah, mari kita bandingkan data kinerja per 31 Januari tahun 2024 dan per 31 Januari tahun 2025. Pos pertama yang akan kita lihat adalah penyaluran kreditnya atau kredit yang diberikan. Pada tahun 2024, kreditnya 679 triliun rupiah dan pada tahun 2025 bulan Januari, kreditnya tumbuh menjadi 749 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito. Oh iya, sebagai informasi di akhir video nanti saya akan buat rekapannya untuk memperlihatkan persentase naik turunnya sehingga kamu sebaiknya nonton video ini hingga selesai. Nah, kita masuk kepada komponen berikutnya yaitu giro. Pada tahun 2024 berjumlah 321 dan pada tahun 2025 turun menjadi 297. Kemudian tabungan, pada tahun 2024 227 dan pada tahun 2025 naik menjadi 250. Untuk aspek deposito, pada tahun 2024 226 dan pada tahun 2025 226. Untuk deposito tidak banyak terjadi penurunan atau kenaikan dan hanya bergerak pada angka yang relatif stabil. Kemudian kita lihat dari aspek laba yang ditahan di komponen ekuitasnya. Pertama, laba tahun-tahun lalu yaitu 100 triliun rupiah dan laba tahun-tahun lalu di tahun 2025 naik drastis menjadi 111 triliun rupiah. Untuk laba tahun berjalan 1,4 di tahun 2024 dan naik menjadi 1,6 di tahun 2025. Kesimpulannya, ekuitas perusahaan masih mampu tumbuh dari 147 naik menjadi 160. Kita bandingkan dari aspek pendapatan dan beban bunga hingga laba bersih yang berhasil mereka capai. Pertama, untuk pendapatan bunganya dengan angka 5,2 di tahun 2024. Angka ini naik menjadi 5,4 di tahun 2025. Bagaimana untuk beban bunganya? Beban bunganya 2,1 dan di tahun 2025 menjadi 2,3. Artinya ada kenaikan pendapatan bunga dan ada kenaikan juga beban bunga. Tapi bagaimana untuk pendapatan bunga bersih? Dari 3,1 di tahun 2024 menjadi 3,1 di tahun 2025. Itu artinya memang terjadi kenaikan meskipun tipis, yaitu 3,12 menjadi 3,17. Tapi setidaknya BNI masih menghasilkan kenaikan pendapatan bunga meskipun hanya tipis.
Kita masuk kepada pos berikutnya, yaitu terkait dengan biaya pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Mari kita lihat di tahun 2024 berjumlah 648 miliar dan di tahun 2025 menjadi 514 miliar. Itu artinya terjadi kenaikan yang meskipun tidak terlalu signifikan. Totalnya beban operasional lain turun dari 1,32 menjadi 1,21 di tahun 2025 ini. Hal itu disebabkan oleh karena beberapa faktor yang bisa kamu lihat berdasarkan rincian yang ada berikut ini. Nah, kemudian kita lihat pada intinya untuk laba bersih. Laba bersih perusahaan di tahun 2024 bulan Januari adalah 1,4 dan di tahun 2025 bulan Januari adalah berjumlah sekitar 1,6. Itu artinya terjadi kenaikan laba di bulan Januari untuk tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, sekarang mari kita lihat untuk detailnya seperti apa. Ini merupakan rekap manual yang saya buat dan sebagai informasi silahkan kamu cek lagi berdasarkan sumber resminya untuk mengantisipasi adanya kesalahan penginputan atau perhitungan data. Nah, tapi sebagai informasi saya mau menampilkan satu hal ini dulu, di mana harga saham BNI pernah mencapai all time high di angka 6.250 dan harga terendah di bulan Februari saat video ini dibuat yaitu 4.010. Itu artinya jika membandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai dan harga terendah di bulan Februari tahun 2025, harga saham BNI sudah turun 55,86%. Menurutmu, apakah dengan kinerja seperti ini penurunan harga ini bisa dilihat sebagai kesempatan ataukah merupakan sebuah ancaman? Nah, mari kita lihat untuk naik turun setiap pos keuangan. Pertama, untuk penyaluran kreditnya, yang mana masih naik 10,3% dibandingkan tahun 2024. Untuk dana pihak ketiga, gironya turun 7,6%, tabungan naik 10%, dan deposito hanya naik 0,3%. Kita bandingkan untuk dana murahnya, di tahun 2025 berjumlah 547 triliun, di tahun 2024 berjumlah 549 triliun. Itu artinya sayangnya terjadi penurunan dana murah untuk Bank BNI ini dan hal tersebut bisa berdampak kepada kenaikan dari beban bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Nah, secara total dana pihak ketiganya turun tipis dengan angka 0,1%. Kita lihat untuk laba ditahan tahun-tahun lalu. Labanya mengalami kenaikan 11,2% yang tadi saya katakan cukup signifikan. Untuk laba tahun berjalannya juga naik 9,7%. Secara neto, laba ditahannya mengalami kenaikan 11,1%. Kita masuk kepada laporan laba ruginya. Pendapatan bunga naik 3,5%, tapi sayangnya beban bunga naik 6,1%. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga bersih hanya naik tipis, yaitu 1,7%. Nah, sebagai catatan, kerugian aset keuangannya mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 20,7%. Dan beban operasional lainnya mengalami penurunan 8,7%. Hal itu yang menyebabkan kenapa laba periode berjalannya bisa naik 9,7%. Kamu lihat di sini, untuk pendapatan bunga neto hanya naik 1,7%, tapi labanya malah naik 9,7%. Alasannya sederhana, karena meskipun adanya kenaikan pendapatan bunga bersih, tapi ada dua biaya yang mengalami penurunan, yaitu yang pertama kerugian aset keuangan yang turun 20%, dan secara total beban operasional lainnya juga yang turun 8,7%. Hal itu yang mendongkrak laba perusahaan sehingga masih naik 9,7% di bulan Januari tahun 2025. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kamu harus mempertimbangkan banyak hal dan jangan hanya berpatokan pada kenaikan laba. Mengingat untuk saham BNI ini sendiri memang pendapatan bunganya naik tapi hanya 1,7%. Sehingga dengan kenaikan laba 9,7%, kamu tidak boleh terlalu euforia, tapi kamu juga harus pertimbangkan kenapa dengan kenaikan pendapatan bunga yang hanya tipis, labanya bisa naik hingga 9,7%. Alasannya karena adanya penurunan biaya yang cukup besar. Pertanyaannya, apakah di masa depan hal itu bisa terus dipertahankan ataukah memang perusahaan harus menggenjot pendapatan bunga bersihnya agar supaya labanya bisa sustain dan bisa stabil di angka 9,7% bahkan lebih. Karena takutnya apabila mereka hanya melakukan efisiensi terus-menerus, akan ada masanya di mana labanya tidak bisa tumbuh. Tapi kembali lagi, hingga video ini dibuat, BNI merupakan salah satu saham blue chip
dan saham Big Banks yang menghasilkan kinerja terbaik hingga bulan Januari tahun 2025 ini. Tapi kembali lagi pilihan di tangan kamu. Apakah kamu ingin membeli saham ini, hold atau malah melakukan cut loss? Semuanya tergantung kepada analisa dan keputusan kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, apabila kamu melakukan screening dengan 3 kriteria ini, yaitu net income di atas 20 triliun, kedua, memiliki PBV di bawah 1 kali, dan yang ketiga, memiliki dividend yield di atas 5%, maka kamu hanya akan menemukan 2 nama saham yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah Astra International, dan yang kedua adalah Bank Negara Indonesia. Astra International mencatatkan laba sebanyak 34 triliun dengan PBV 0,8 kali dan potensi dividen yield sekitar 11,4% berdasarkan dividen terakhir yang dibagikan. Sedangkan BNI memiliki net income 21,4 triliun dengan PBV 0,93 kali dan dividen yield 6,9%. Nah, dari 2 saham ini, saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Astra International atau dengan kode ASII. Bisa kamu lihat Astra International atau ASII merupakan salah satu saham big caps yang tentu menarik di Bursa Efek Indonesia karena mampu menghasilkan laba yang besar, tapi harga sahamnya mengalami penurunan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja selama 1 tahun terakhir harganya masih turun 13,3% dan dalam 5 tahun terakhir harganya masih turun 18,01%. Ditutup pada angka 4.530. Apalagi setelah laporan keuangan per Q4 tahun 2024-nya terbit, kamu jadi mengetahui informasi laba yang berhasil dicapai di tahun 2024 secara full year dengan angka 34 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan laba 33,8 triliun rupiah. Dan laba di tahun 2024 ini bisa kamu lihat merupakan laba tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan Astra International ini sendiri. Dengan kenaikan laba seperti ini, apakah dampaknya terhadap pembagian dividen perusahaan di tahun 2025 ini? Mengingat dividen di 2025 ini mengacu pada tahun buku pencapaian laba di tahun 2024. Sebagai informasi, pada tahun 2024 yang lalu, perusahaan membagi dividen 2 kali, yaitu sebanyak 421 per lembar saham pada bulan Mei tahun 2024 dan 98 per lembar saham pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Mari kita lihat untuk informasi di tahun 2025 ini sendiri. Pembahasan yang akan kamu lihat ini merupakan artikel yang saya kutip dari The Econopost dengan judul Astra atau ASII usulkan dividen final 308 dalam RUPS Mei 2025, laba 34,1 triliun pada 2024. Artikelnya sebagai berikut. PT Astra International membukukan laba bersih sebanyak 34,1 triliun pada tahun 2024, naik tipis 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja solid dari sektor sepeda motor, jasa keuangan, serta infrastruktur dan logistik, meskipun mengalami tekanan dan melemahnya penjualan mobil dan turunnya harga batubara. Pendapatan bersih konsolidasi Astra meningkat 5% menjadi 330,9 triliun dibandingkan dengan 316,6 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, laba per saham naik menjadi 845 per lembar saham. Astra juga mencatat peningkatan nilai aset bersih per saham sebesar 7% menjadi 5.265. Di sektor otomotif, laba bersih turun 2% menjadi 11,2 triliun akibat penurunan penjualan mobil nasional sebesar 14% menjadi 866.000 unit. Namun, bisnis sepeda motor Astra tetap stabil dengan pangsa pasar 78% dan mencatatkan penjualan 4,9 juta unit. Bisnis suku cadang melalui PT Astra Auto Parts juga tumbuh 10% dengan laba bersih mencapai 2 triliun rupiah. Divisi jasa keuangan mencatatkan pertumbuhan laba 6% menjadi 8,4 triliun, didorong oleh peningkatan pembiayaan konsumen yang naik 9% menjadi 128,2 triliun rupiah. Di sektor alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, Astra mencatatkan penurunan laba 5% menjadi 12 triliun, meskipun penjualan alat berat Komatsu turun 16%. Bisnis pertambangan emas dan kontraktor penambangan tetap menunjukkan kinerja positif.
Dividen dan prospek bisnis 2025. Manajemen Astra mengusulkan dividen final sebesar 308 per saham, lebih rendah dibandingkan 421 per saham pada tahun 2023. Dengan tambahan dividen interim 98 per saham, total dividen yang diusulkan untuk tahun 2024 menjadi 406 per saham dengan rasio pembayaran 48%. Presiden Direktur Astra menyatakan bahwa perusahaan tetap optimis terhadap pertumbuhan prospek jangka panjang di Indonesia. Astra akan terus memperkuat bisnis inti dan menjajaki peluang baru guna mendorong pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Grup mencatatkan laba bersih yang solid pada tahun 2024 dengan kinerja dari portofolio yang terdiversifikasi. Meskipun sentimen konsumen di Indonesia melemah, kontribusi yang lebih tinggi berasal dari bisnis sepeda motor, jasa keuangan, serta infrastruktur dan logistik, yang sebagian diimbangi oleh dampak penurunan penjualan mobil dan harga batubara yang lebih rendah. Astra juga terus melakukan ekspansi bisnis, terutama meningkatkan kepemilikan di Halodoc menjadi 31,3% dengan nilai transaksi 900 miliar. Perusahaan juga grup menyelesaikan akuisisi 95,8%. Perusahaan juga menyelesaikan berbagai transaksi yang berkaitan dengan investasi di sektor kesehatan. Astra ingin memainkan peran strategis dalam industri layanan kesehatan di Indonesia. Nah, pertanyaannya, dengan potensi dividen sebesar 308 per lembar saham untuk dividen finalnya, apakah perusahaan ini menarik untuk dibeli atau tidak? Kamu bisa lihat di sini dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.530. Apabila kita bagikan dengan dividen per share yang bisa kita dapatkan di tahun 2025 sebanyak 308 jika disetujui, ingat jika ini disetujui, maka potensi dividen yield yang kita peroleh untuk saham Astra adalah 6,79%. Ini hanya untuk dividen final yang jika disetujui dengan angka 308 per lembar saham. Tentunya belum termasuk dividen interim yang sudah dibagikan pada tahun sebelumnya dengan nominal 98 per lembar saham. Itu artinya apabila kita menjumlahkan dua dividen ini, yaitu 308 ditambah dengan 98, dan kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.530, maka potensi dividen yield total ASII yaitu sekitar 8,9%. Memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu di tahun 2024 yang mungkin bisa di atas 10%. Tapi dengan angka dividen yield sebesar 8,9% ini, apakah menurut kamu Astra ini masih menarik untuk diperhitungkan atau tidak dari sisi dividennya? Mengingat saham ini konsisten membagi dividen sejak lama, bahkan dari data yang ada di aplikasi Stockbit ini, setidaknya sejak tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka sangat konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Dan untuk angka dividen per share-nya juga bisa dilihat dalam jangka panjang sebenarnya masih relatif mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Meskipun ada tahun di mana mengalami penurunan di waktu-waktu tertentu, tapi kamu juga harus mempertimbangkan aspek stock split yang pernah dilakukan Astra International pada tahun 2012 dengan angka 1:10. Itu artinya untuk data dividen yang kamu lihat untuk tahun tersebut dan sebelumnya harus kamu bahagi dengan jumlah stock split yang telah dilakukan. Nah, kesimpulannya bagaimana saham Astra ini sendiri? Dari sisi pencapaian labanya masih tumbuh di tahun 2024. Dari sisi valuasi, PBV-nya masih di bawah 1 kali, yang mana seperti yang tadi kita bahas, dengan screening yang kita lakukan yaitu perusahaan yang mempunyai laba di atas 20 triliun, PBV-nya di bawah 1 kali, dan dividen yield di atas 5%, hanya ada 2 saham. Yang pertama Astra, dan yang kedua adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI. Dari sisi historikal, harga saham Astra juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, yang mana harga tertingginya pernah di atas 8.000 dan kini hanya 4.530. Dari sisi historical PBV-nya juga, bisa kamu lihat dengan data 10 tahun terakhir ini, Astra diperdagangkan pada PBV yang bisa dikatakan merupakan titik terendah dalam 10 tahun terakhir dengan angka sekitar 0,86 kali. Padahal rata-ratanya adalah 1,94 kali. Dengan berbagai data dan fakta yang ada ini, menurut kamu bagaimana? Apakah saham Astra di tahun 2025 ini menarik untuk diperhitungkan atau tidak? Mengingat dalam jangka panjang harganya memang masih mengalami penurunan.
Meski begitu, kamu juga harus melihat dari dua sisi. Di sisi yang satu ada potensi peningkatan harga saham dan dividen yang akan diberikan. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan harganya bisa turun lebih dalam lagi. Pertimbangkan kedua aspek tersebut sebelum mengambil keputusan. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.